Yo, balik lagi di nggak nyinyir demam nih. Kita ngobrol-ngobrol nih Tok. Episode kali ini sama dengan Mas Andre nih. Boleh dong kenalan dulu narsumnya nih. Boleh. Oke, semuanya terima kasih. Perkenalkan, nama Andre. Kebetulan saya rekan Mas Toto. Mas Toto ini guru panutan saya ini. Jadi saya banyak belajar hal-hal yang luar biasa dari Mas Toto. Makanya ketika beliau meminta untuk interview, saya harus langsung respon gitu kan. Karena guru yang memintakan gitu kira-kira. Itu Mas Andre. Terus aktivitas profesi sekarang sebagai dosen dan lawyers. Kemudian kebetulan dulu sempat aktif di himpunan mahasiswa Islam. Pertama dimulai dari aktivis HMI di Komisariat IAIN Pekalongan, kemudian menjadi sekretaris umum HMI cabang Pekalongan, kemudian selama 2 periode di pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Terakhir itu di zaman almarhum Mas Mulyadi yang kemarin sempat rame di berita soal penumpang Sriwijaya. Oke, begitu mungkin kurang lebih sedikit background duka cita juga men atas yang kejadian di pesawat Sriwijaya. Siap. Karena tambahan, gue mau kasih tahu tambahan nih, gue sama Andre ini kenalnya di kantor staf presiden. Wah, Pak Andre ini orangnya tulen, dia rajin. Terus terang aja dia rajin, bekerja keras lah. Salut saya juga sama Mas Andre ini. Siap, senior, siap. Kita ngobrol santai nih ya. Jadi kayak santai. Belakangan ini manuver politiknya gokil ya. Parah-parah. Lu gimana tuh lihatnya? Manuver gimana? Oposisi dirangkul, men. Iya nggak sih? Oke. Gini, pertama yang Abang maksudkan manuver politik ini yang mana ini gitu. Karena statement kan beberapa soal dinamika politik ini dikeluarkan oleh rekan-rekan saya di pengurus aktif besar himpunan mahasiswa Islam. Nah, ini dalam konteks yang mana nih? Karena kalau bicara kalau gini, saya pertama harus luruskan dulu. Saya di sini bicara sebagai alumni himpunan mahasiswa Islam, bukan sebagai anggota aktif HMI. Karena kalau HMI itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dilarang untuk berpolitik praktis. Nah, itu sebagai persepsi awal dulu biar nggak salah paham. Jadi kapasitas saya di sini sebagai salah satu alumni HMI. Oke. Kira-kira itu Bang. Pertama dalam konteks apa dulu nih manuver politik yang dimaksud? Terkait reshuffle menteri ya. Itu yang bikin saya geleng-geleng kayak wow, akhirnya oposisi nih gitu kan. Ya. Gini sih, kalau bicara soal aktivis HMI ya, khususnya yang sudah menjadi alumni, itu kita harus melihatnya dari berbagai aspek. Yang pertama, alumni HMI itu yang harus dipahami mereka tersebar di mana-mana. Itu dulu. Jadi kalau misal kemarin yang muncul adalah alumni HMI yang oposisi, berarti itu alumni HMI yang di luar kekuasaan. Kira-kira gitu. Tapi kalau dalam konteks melihatnya adalah alumni HMI yang di dalam kekuasaan, kurang tepat ketika kita bicara bahwa alumni HMI itu semuanya adalah oposisi. Karena seperti kita ketahui bersama, kalau yang di kekuasaan hari ini ada Prof. Mahfud, kemudian ada Pak Bahlil, terus ada beberapa lah menteri-menteri itu hari ini yang alumni HMI duduk sebagai menteri gitu. Nah, dalam konteks yang rekan-rekan yang mungkin menjadi oposisi yang tanda kutip ya dianggap sebagai oposisi, saya kira dalam proses rekan-rekan yang kemudian sejak dulu pernah aktif di
himpunan mahasiswa Islam, itu hal-hal kayak gitu hal yang biasa, Abang, gitu. Karena rekan-rekan itu memang cukup terlatih lah. Apalagi kemudian setelah aktif di HMI, aktif di Parpol, udah. Itu udah paripurna lah gitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu bukan hal yang membingungkan bagi anak-anak HMI. Karena memang kami biasa menyebutnya itu olahan-olahan gitu lah. Olahan-olahan lempar sana, lempar sini gitu kan. Sekalipun kesannya oposisi, tapi belum tentu juga kemudian yang bersangkutan misal siapa, ya dia oposisi murni, enggak juga. Karena anak HMI itu cenderung biasanya punya skema berlapis gitu. Istilah kami dalam kalau dalam dinamika yang saya ikuti prosesnya, biasanya anak HMI itu ada skema di dalam skema yang terskemakan. Wah, itu gimana coba? Complicated ya. Lapis-lapis ya. Kira-kira itu lapis juga loh skemanya. Anak HMI masih bisa ada lapis-lapis laginya gitu loh. Kira-kira gitu, kurang lebih Bang. Mantap. Sekarang aku tanya ya, sekarang yang HMI sendiri sekarang aktifnya apa nih di pemerintahan sekarang nih? Ya gini. Dalam konteks organisasi atau personal? Dalam konteks organisasi. Ya kalau positioning HMI tentu kembali ke tujuan pasal 4 bahwa tujuan HMI adalah terbitnya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafkahan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masih hafal saya ternyata. Itu jadi kalau dalam konteks organisasi ya rule of the track-nya sebagai organisasi yang kemudian menjadi wadah para mahasiswa, mahasiswi untuk berproses. Kalau dalam konteks melihat pemerintahan ya tentu sebagai kelas menengah, organisasi himpunan mahasiswa Islam punya kewajiban selalu kritis terhadap pemerintah dan juga akomodatif, kira-kira gitu. Kritis tapi akomodatif, coba gimana? Jadi ya kadang terkesan oposisi, kadang terkesan kooperatif dengan pemerintah tergantung konteks kebijakan yang dikeluarkan. Begitu mungkin Mas Tuto. Oh. Tergantung ini ya, apa namanya, kebijakannya gitu maksudnya? Ya betul. HMI secara organisatoris tentu tidak selamanya oposisi juga. Kalau memang kebijakan baik pasti diapresiasi lah. Kira-kira kayak kemarin misal soal FPI ini, ya teman-teman sebagian besar ada yang kemudian mendukung pemerintah untuk membubarkan FPI. Tapi ada sebagian kecil yang memang ya biasalah dinamika dalam organisasi. Tapi secara organisatoris kemarin ada statement yang saya ketahui ya, statement dari rekan-rekan pengurus itu resmi bahwa mendukung pemerintah terkait dengan FPI itu gitu loh. Oh, isi. Begitu sih Bang. Oke. Nah iya, terkait FPI yang dibubarkan menurut lo gimana Tok? Menurut lo nih Tok? Terkait apa? Mohon maaf, terkait apa? Nggak, gue nanya ke gue. Kalau menurut gue ya bagus lah, pemerintah udah kerja baik ya. Menurut gue tepat lah. Udah opsi paling tepat sih ya. Ya opsi paling tepat itu. Kalau dari sudut pandangnya si ini gimana? Siapa namanya? Andre. Kalau sih daripada masyarakat ribut-ribut ya. Terkait dengan FPI. Iya, terkait dengan FPI. Saya kira kalau melihat konteks FPI ini kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Saya sih bukan kemudian dulu pernah berproses bareng dengan Mas Toto di KSP kemudian terkesan kayak cenderung ke pemerintah, enggak. Tapi saya kira kebijakan terkait dengan pembubaran FPI ini pasti sudah dengan analisis, terus kajian-kajian yang mendalam, dan itu kan ada beberapa fakta yang memang saya kemarin sempat lihat sepintas video dokumenter terkait dengan statement Ketua FPI dalam hal ini Habib
Ya. fisik yang kemudian cenderung sangat kooperatif, akomodatif terhadap gerakan-gerakan ISIS misal gitu. Dan saya kira dengan Prof. Mahfud sebagai Menko, kita tahulah bahwa beliau itu punya track record yang bagus dan tidak akan sembarangan gitu loh. Saya kira itu sudah tepat lah dengan adanya kebijakan pembubaran FPI gitu. Kira-kira gitulah kalau dari saya. Nah, selain itu terkait pandemi nih, Mas, terkait pandemi. Karena menurutku kayak ini kok pemerintah dan ada beberapa oknum yang bermain ya. Ya, kalau terkait pandemi memang ya kita harus melihatnya dari berbagai macam aspek ya. Tentu kalau terkait dengan ekonomi politik, ya saya sih bukan pakarnya. Cuman apapun itulah yang namanya kebijakan itu seperti satu bilah mata uang. Jadi pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kira-kira gitu. Kalau dalam konteks pandemi pasti kalau dari perspektif ekonomi ya para pengusaha alat kesehatan, terus vaksin dan sebagainya itu pasti diuntungkan lah. Tapi dari sisi aspek yang lain secara sosiologis mungkin ya masyarakat diuntungkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang kemudian misal adanya bansos, terus adanya bantuan-bantuan tunai gitu. Cuman ya yang saya sayangkan bahwa di era pandemi ini di mana masyarakat sedang dalam kondisi susah, masih ada oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan yang kemudian ya kemarin sempat ramai soal korupsi beberapa kementerian lah. Nah, itu yang saya agak sayangkan sih. Ya kalau soal kebijakan pandemi, oke, di pemerintahan Pak Jokowi ini saya kira sudah bagus untuk menekan penyebaran COVID-19 sih. Kira-kira gitu. Kita belum bisa meeting nih tuh secara offline nih. PSBB diperpanjang. Iya nggak sih? Iya. Menurut lo gimana tuh? Ya, terkait ya plus minus lah ya. Iya. Satu sisi bagi orang yang nyaman kerja di rumah ini menguntungkan. Tapi bagi orang-orang yang suka di luar meeting di luar di kafe gitu ya tentu ini hal yang kurang menyenangkan ya. Tapi apapun itu kita harus ambil positifnya bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk tetap sustainable, untuk tetap tegar dimanapun berada kita harus bisa bekerja. Kira-kira itu positifnya lah. Saya sih tidak ingin menyebarkan energi negatif lah. Apapun itu, COVID ini mengajarkan kepada kita banyak hal lah. Kita dipaksa untuk sangat dekat dengan teknologi. Coba abang-abang bayangkan kalau nggak ada COVID-19 ini, yang namanya orang-orang kementerian yang mungkin generasi, mohon maaf ya, kolonial itu pasti nggak mau mereka belajar pakai ya yang online itu. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kita itu dipaksa selama 1 tahun ini untuk benar-benar berinteraksi melalui online. Dan faktanya bisa gitu loh. Kira-kira gitulah. Iya nggak? Kita bisa jadi belajar pakai masker gitu kita kan. Mau nggak mau kita harus pakai masker, udah pakai APD kita jadi belajar sendiri kita ya terpaksa gitu ya, tapi ya adaptasi jadi pelajar ya. Iya. Enggak. Jadi banyak yang diambil hikmahnya juga sih, benar kata Mas Andre nih. Ya channel ini lahir kan karena pandemi juga toh. Iya. Ini gara-gara pandemi nih kita bikinnya kan. Mantap barang ini udah. Iya. Dan gimana toh menurut lu toh? Kalau gue di pandemi ini gue Andre, gue ini ambil hikmahnya ya. Gue berasa kayak tambah berspiritual. Kita lagi lebih mendekati kepada Allah ya kan. Kita karena gue di rumah doang gitu loh. Coba kalau kita keluar, kita lebih dekat sama orang tua kita ya kan. Dekat sama keluarga. Lebih dekat sama keluarga. Ya amannya itu. Dan menuntut ilmu men. Iya enggak? Kita belajar something new, bahkan belajar istilah-istilah baru loh. Iya. Gue mau tanya HMI deh, Bre. Itu HMI itu berdirinya kapan, Bre?
HMI 5 Februari 1947. 47 ya? Ntar lagi men, Ya, bulan depan men 47. ulang tahun. 2 tahun setelah kemerdekaan, dan HMI itu organisasi mahasiswa tertua. Ya. Ya, dia menjadi kakak-kakak organisasi gerakan mahasiswa setelahnya. Kayak PMII, IMM, terus kami kan baru IMMI. 97. Ya, kira-kira gitulah. Yoi, bulan Tapi depan ini tuh ulang tahun. kalau sepak terjangnya sendiri nih HMI gimana, Andre? Gue mau tanya balik ulur ke belakang nih. Kalau sejarahnya itu gimana? Dia HMI sendiri itu lebih condongnya itu biasanya mengkritik pemerintah atau mendukung pemerintah. Kalau tau gue zaman Soeharto itu kan keras juga tuh HMI itu kan. Dan pas lagi gue pengen gue tanya nih zaman Soekarno-nya ini nih. Dan apa aja sih HMI lakukan itu dari sepak terjangnya itu dari ada zaman Soekarno, zaman presiden kita lah gitu. Kira-kira apa? Ya, jadi kalau melihat dinamika HMI itu tidak bisa secara parsial. Tentu setiap basic pemikiran HMI itu soal pemerintahan itu pasti tergantung kebijakannya. Itu mau rezim siapapun sejak dulu, kalau dianggap itu tidak berpihak terhadap rakyat, HMI pasti turun. Poin pentingnya itu dulu. Baik di zaman Pak Soekarno di awal-awal, HMI bersama dengan Pak Karno, tapi menjelang tahun 64, 65, ya kan, di mana waktu itu masih ramai ideologi soal komunisme. Ya. Nah, itu HMI mengambil posisi karena merasa terancam, ingin dibubarkan, dianggap mengganggu kontra revolusioner, kira-kira dulu itu isunya. Maka pada saat itu HMI memilih menjadi oposisi di tahun 64-65. Tapi di era 70-an HMI ya kooperatif dengan pemerintah karena memang semua kebijakannya itu dianggap oleh teman-teman rekan-rekan HMI itu sebagian berpihak kepada rakyat gitu. Ditambah memang ada beberapa alumni yang kemudian saat itu berada di kekuasaan dan memang on the track gitu, kira-kira gitulah. Ada Bang Akbar, ada beberapa lah senior-senior saya tahu. Kemudian di tahun 85 ketika asas tunggal itu diterapkan, HMI kembali lagi mengalami dinamika, kira-kira gitulah. Ya bahkan di tahun 85 itu HMI mengalami dualisme kepemimpinan. Karena satu ada yang kooperatif dengan asas Pancasila, yang satu masih mempertahankan Islam. Maka muncullah kemudian ada istilah HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi atau singkat HMI MPO. Sampai sekarang sih masih dua, kira-kira gitu. Dan seterusnya, saya kira kalau bicara HMI tidak bisa digeneralisir bahwa HMI itu selalu kooperatif dengan pemerintah atau menjadi oposisi, enggak. Tergantung konteks kebijakannya. Kira-kira gitu Mas Toto. Oh, gitu ya. Oke. Ya tadi zaman 65 itu oposisi itu maksudnya membela Soekarno apa kontra ya, Soekarno yang PKI itu? Ya pada saat itu kan HMI dianggap kontra revolusioner sama PKI dan kroni-kroninya. Ya maka sejak saat itu ya HMI berjuang untuk mempertahankan diri. Tentu saat itu HMI dianggap tidak bersama pemerintah. Dalam hal itu waktu itu masih Presiden Soekarno gitu loh. Begitu. Dan HMI kan dianggap sebagai underbow-nya Partai Masyumi yang waktu itu dibubarkan. Itulah kira-kira. Waduh. Oke, gimana? Clear toh? Kira cukup, udah clear ya, cukup deh. Kasihan Mas Andre sambil nyetir soalnya kita ganggu. Sebelum closing nih Mas. Kita waktunya. Iya, sebelum closing nih Mas, ada yang pengen disampaikan buat teman-teman? Ya. Saya sih pertama menyampaikan bahwa dalam konteks kalau melihat HMI ya, dalam ini saya salah satu mantan aktivis anggota HMI ya, sekarang kan udah jadi alumni. Pertama, ketika memang ada statement-statement yang muncul dari HMI atau mengatasnamakan
HMI secara politik, saya kira itu perlu diklarifikasi karena ketika melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa anggota HMI aktif dilarang untuk ikut politik praktis, apalagi menjadi anggota parpol itu nggak boleh. Itu satu. Kalaupun kemudian melihat HMI dalam kapasitas misal statement organisatoris ya harus dicek juga apakah itu resmi atau enggak. Karena banyak memang ya biasa dinamika organisasi kan, ada yang sudah nggak jadi pengurus, terus dia mengaku-ngaku sebagai HMI kira-kira gitu. Itu satu. Kedua, tentu secara sebagai masyarakat umum ya ketika melihat apapun itu kebijakan pemerintah, saya mungkin menyampaikan bahwa ketika itu kebijakan bagus dan kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat secara khusus, maka sebagai masyarakat, sebagai warga negara, maka kita patut mendukung pemerintah sepenuhnya 1000% kira-kira gitu. Tapi ketika memang tanda kutip misal ada kebijakan-kebijakan yang dianggap itu dimonopoli oleh elit-elit tertentu, ya tentu kita sebagai masyarakat patut memberikan masukan sampai mengkritisi lah. Kira-kira itu. Itu sih kira-kira Abang. Oke. Mantap. Cakep. Percuma nih, doktor ya kan. Iya, pokoknya ini saya belajar berstatement itu dari Mas Toto. Emang Toto ini luar biasa loh. Makanya saya sangat menghormati beliau lah. Yoi, jadi luar biasa. Harus belajar dari beliau. Oke, itu kira-kira, Abang. Ya. Oke. Makasih waktunya ya. Thank you so much, Mas Andre. Ngobrol-ngobrol santai. Hati-hati di jalan. Sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Amin. Sampai ketemu lagi, Andre. Ya, Mas Toto. Yuk. Jangan lupa di like, subscribe, share. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Siap. Ya.